Halo semuanya, saya akan menjelaskan apa itu The Builder. The Builder adalah tools yang digunakan untuk memastikan teman-teman bisa membangun audiens dan channel marketing melalui Facebook Pixel yang nanti akan disebut Pixel Tracking dan juga email opt-in yang nanti menggunakan form subscription dengan mudah dan cepat. Oke, di halaman The Builder ini ada beberapa informasi yang simple tapi jelas. Jadi apa itu pixel tracking, kemudian apa itu email opt-in, dan kemudian analitiknya. Nah, di bawahnya akan ada FAQ yang kemungkinan banyak ditanyakan teman-teman, apa itu the builder, apa itu pixel tracking, apa itu email opt-in, kemudian gimana cara pemakaiannya, apakah bisa lebih dari satu orang atau enggak gitu ya. Nah, siapa yang bisa menggunakan the builder ini, terus biayanya berapa jika masa free trial berakhir. Dan satu lagi ada kabar gembira ya untuk teman-teman. Jadi selama bulan puasa ini saya memberikan free trial untuk penggunaan aplikasi the builder ini. Jadi selama bulan puasa teman-teman bisa mencoba, bisa menggunakannya tanpa harus dipungut biaya. Ini untuk berjaga-jaga kalau teman-teman merasa nanti ada kucing dalam karung ya, membeli kucing dalam karung. Jadi saya sediakan free trial selama bulan puasa. Setelah itu keanggotaan akan saya bekukan sementara sampai berlangganannya dibayar seperti itu. Kalau memang menurut teman-teman The Builder ini cocok dipakai untuk teman-teman, silahkan berlangganan. Kalaupun tidak cocok, juga tidak usah berlangganan. Kita win-win solution aja, oke? Nah, di sini akan menjelaskan pertama yaitu membangun audiens dan channel marketing melalui Facebook Pixel yang disebut nanti Pixel Tracking. Oke, saya asumsikan semuanya sudah register, sudah mendaftar dan bisa masuk ke aplikasi Builder. Oke, saya masuk ke aplikasi Builder dulu. Nah, di sini nanti akan ada dua menu utama yaitu Pixel Tracking dan juga email opt-in. Saya akan menjelaskan Pixel Tracking dahulu. Pixel Tracking ini digunakan kalau yang untuk yang saat ini banyak para suhu-suhu yang memberikan materi tentang pixel tracking, yaitu pixel tracking ini bisa digunakan untuk banyak hal, yaitu untuk satu retargeting itu misalnya ada orang yang masuk ke website entah itu blog ataupun website pribadi teman. Nah, tiap kali orang yang masuk, jika di tempat kita ada pixel trackingnya Facebook, maka Facebook bisa mengetahui siapa aja yang masuk ke dalam website kita. Jadi nanti dari situ kita bisa melakukan iklan kembali dari orang-orang yang telah masuk, entah itu sebagai reminder mereka ataupun kalau mereka pernah beli memasukkan add to cart tapi belum melakukan pembayaran, kita bisa memberikan iklan yang dengan nada mengingatkan kalau kamu punya abandon chart atau punya chart yang belum diselesaikan. Jadi dengan situ konversi akan naik. Nah, tapi itu sudah banyak yang bahas, saya nggak akan membahas itu. Saya di sini membahas untuk tujuan utamanya yaitu The Builder sebenarnya ditujukan untuk orang-orang yang ingin membangun audiens, yang ingin membangun channel-channel marketingnya melalui email, tapi mereka tidak memiliki website ataupun mereka tidak memiliki skill untuk coding. Nah, jadi The Builder ada untuk teman-teman seperti itu. Oke, pixel tracking sendiri adalah fungsinya digunakan untuk melakukan tracking pada website yang menurut teman-teman sesuai dengan tujuan dari teman-teman. Kalaupun misalnya saya seperti ini, saya di sini akan memberikan contoh ya.
Oke, saya awali dari membuat dulu. Cara membuatnya adalah gini. Di sini ada create pixel tracking. Oke, kita klik. Untuk kolomnya tidak banyak. Jadi kita memiliki audience name. Audiensnya apa? Misalnya target hoodie. Oke, seperti itu ya. Terus untuk URL-nya apa misalnya? Kita kasih contoh Tokopedia seperti ini. Oh, gini aja yang sekalian ya bakpia. Bakpia. Kita akan mentarget orang-orang yang menyukai bakpia gitu. Ataupun yang ingin membeli bakpia. Audiensnya apa, targetnya nanti kemana, kemudian event tracking. Nah, di sini event tracking masih page view. Sementara masih page view karena untuk yang lainnya sepertinya belum dibutuhkan oleh teman-teman. Jadi page view dulu, page view, kemudian pixel ID. Apa sih pixel ID? Nah, pixel ID itu ID yang dimiliki oleh tiap akun Facebook. Cara mengetahuinya gampang. Jadi di sebelahnya ada tombol pixel manager. Kita tinggal klik aja. Nanti dia akan masuk link ke Facebook kita. Oke. Masuk ke link Facebook kita. Di mana sih tempatnya? Pixel code itu, pixel ID itu. Nah, pixel ID tepatnya di sini. Sebelah sini. Nah, ini. Kode inilah yang namanya pixel ID yang digunakan untuk melakukan tracking kita. Nah, seperti contoh di sini, saya punya beberapa iklan yang jalan. Ini trafficnya, jadi Facebook bisa melakukan log traffic dan siapa aja yang mengklik iklan kita atau mengklik link kita. Oke, ini namanya pixel ID. Kita balik lagi, kita masukkan ke sini. Nah, kemudian create pixel tracking, terus selesai. Setelah itu kita akan punya link seperti ini. Audiensnya, kalau di sini Pak Pia, kemudian short URL ini akan otomatis terbuat untuk short URL-nya ini, kemudian ini. Nah, detailnya seperti ini. Kita bisa lihat detailnya di sini. Detailnya di sini. Nah, oke. Detailnya, audiensnya apa, targetnya ini, bakpia.id, short URL-nya. Nah, ini. Untuk teman-teman yang ingin melakukan blast atau linknya, link yang dipakai adalah link short URL ini. Jadi cara kerja dari pixel tracking ini adalah setelah kita buat audiensnya tadi dan kita melakukan share short URL ini ke entah itu grup, entah itu ke teman-teman, entah itu kemanapun ataupun pakai Facebook Ads. Setiap kali link ini diklik, dia akan memproduksi beberapa statistik. Statistiknya untuk pixel tracking di sini ada 4, ada 3. 3 ya, 1 unique user, yang kedua session, yang ketiga page view. Jadi penjelasan dari masing-masing adalah unique user ini adalah user yang unik menurut Facebook, menurut Google. Unique di sini user yang secara simpel adalah misalnya teman-teman masuk ke sebuah website hari Senin, klik gitu ya. Kemudian itu sebelumnya teman-teman belum pernah masuk. Nah, itu yang disebut unique user. Kemudian hari Selasanya, esokan harinya teman-teman masuk lagi ke website tersebut, itu masih kena unique user. Jadi unique user itu teman-teman masuk ke sebuah website dalam rentang waktu tertentu itu masih dihitung unik. Nah, untuk di The Builder ini unique user itu 7 hari. Jadi misalnya hari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 teman-teman masuk ke link yang sama itu kenanya 1 unique user. Di hari ke-8 kalau teman-teman mengklik link yang sama, dia akan memproduksi 2 unique user. Seperti itu. Untuk yang session di sini sesi. Kita kasih waktu 30 menit. Jadi sama seperti unique user. Kalau unique user rentangnya adalah 7 hari. Kalau session di sini 30 menit. Jadi selama 30 menit jika teman-teman klik link yang sama, itu hanya akan memproduksi 1 session saja. Tapi setelah 30 menit ke 31 teman-teman klik lagi, itu akan memproduksi 1 session lagi, jadi 2.
Nah, itu session, bedanya dengan unique user di sini. Yang ketiga untuk page view. Page view sendiri adalah nilai dari setiap kali teman-teman melakukan klik pada link yang teman-teman bagikan. Jadi entah itu 1 menit, 2 menit, 1 detik, 2 detik, semuanya akan terakumulasi. Jadi refresh itu akan jadi page view, seperti itu. Di sini kenanya adalah uniknya adalah 4, sessionnya 4, karena kayaknya saya barusan dapat 4 orang ya, 3 orang, satunya ini saya sendiri. Kemudian 5 ini page view. Nah, di sini statistiknya kelihatan. Uniknya berapa, sessionnya berapa, page view-nya berapa. Ini pun juga bisa di sort, tinggal diklik aja nanti mana yang mau ditampilin, mana yang mau di hide gitu aja bisa. Nah, seperti itu. Nah, saya contohkan ya untuk aksinya. Jadi, kalau teman-teman misalnya melakukan testing, klik link sendiri sebanyak apapun, kenanya nanti naik ada page view-nya, hanya page view. Tapi kalau uniknya hanya akan satu, sessionnya juga hanya akan satu. Itu yang memperjelas kita berapa sih yang benar-benar ngeklik kita ataupun cuma nge-refresh. Nah, kita contohin ya, di sini uniknya 4, sessionnya 4, page-nya 5, kita klik, dus, dia akan masuk ke link target kita. Oke, Pak Bia di sini. Kita cek lagi di sini. Oh, sesinya 5, berarti sekarang udah lebih dari 30 menit. Page-nya 6. Oke, kita close lagi, kita cek lagi di sini. Klik kanan, tetap masuk ke Pak Bia lagi. Kemudian kita cek lagi di sini, tombol refresh, dus. Nah, uniknya 4 karena saya udah pernah masuk ke link itu. Sessionnya juga 5, dari 4 menjadi 5 karena saya tadi lebih dari 30 menit nggak mengaksesnya. Page-nya bertambah jadi 7. Nah, di situ. Di sini teman-teman bisa melihat berapa banyak unique user yang ngeklik link saya. Nah, berapa banyak page yang dibuat dari unit itu. Dan di sini kan jelas compare-nya. Unitnya 4, page-nya 7. Jadi bukan page nanti yang kita jadikan acuan. Nah, ini pun juga kelihatan unique user 4, session 5, page 7. Di sini kita bisa sorting mana yang mau ditampilin. Misalnya cuma pengen page view atau page view compare dengan unique 4/7. Nah, seperti itu. Ataupun semuanya. Reportnya ini per bulan ya, jadi per bulan berjalan. Misalnya sekarang bulan Juni, berarti tanggal 1 Juni sampai tanggal 30 Juni. Nanti akan ada seperti gelombang gitu ya untuk statistiknya. Jadi seperti itu. Pixel tracking digunakan untuk melakukan tracking pada website yang tidak teman-teman miliki. Contoh kasusnya, oke, contoh kasusnya seperti ini. Misalnya saya ingin apa ya, kaos hoodie. Misalnya ini ada orang yang jualan kaos hoodie gitu ya, oke. Nah, kita pengen jualan juga kaos hoodie gitu, tapi kita nggak tahu orang-orang kayak apa yang jualan, oke. Terus kita misalnya copy ini ataupun kita ngasih link artikel atau apa gitu ya, misalnya jas hujan, kegunaan jas hujan atau apa. Asumsikan ini adalah artikel yang akan kita share ya, yang akan menarik orang-orang yang suka dengan kaos hoodie. Kita copy di sini, sama prosesnya kita buat di sini hoodie, targetnya ini, oke, eventnya page view, pixel ID-nya jangan lupa. Kalau pixel ID ini bukan punya teman-teman, nanti nggak akan bisa di-create audiensnya. Nah, oke. Jadi tinggal klik create pixel tracking, kemudian mendapat source URL, itu nanti yang akan dikirim teman-teman atau di blast teman-teman supaya teman-teman bisa mendapatkan audiens yang menyukai hoodie. Seperti itu. Ini contoh kasusnya hoodie. Kalaupun nanti misalnya mau lebaran ini kue brownies atau kue salju,
teman-teman bisa cari artikel, entah itu tentang cara membuat kue, ya seperti itu, hal-hal yang berhubungan dengan tujuan dari teman-teman. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan seperti ini, mendapatkan traffic seperti ini, setelah itu bagaimana? Nah, caranya adalah tinggal kita membuat custom audience-nya. Custom audience yang kita pakai adalah short URL-nya. Oke, kita copy short URL-nya ya. Klik kanan, copy link address, masuk ke address, audience, klik custom audience, website traffic. Oke. Nah, di sini jika teman-teman salah memasukkan pixel ID, audience nggak akan bisa kebuat, jadi jangan sampai salah. Kita pilih yang people who visit specific web page, ya, URL content, URL equal. Bedanya adalah equal itu sama persis, jadi URL itu yang akan Facebook cari orang-orangnya atau cari aktivitasnya. Kalau konten ini misalnya apa ya, detik.com gitu, detik.com/sport/news itu akan ke ikut juga, jadi nggak valid. Jadi kalau konten itu harus di belakangnya masih bisa, misalnya seperti ini, ABC gitu, BCD masih bisa. Tapi kalau fix URL equal, dia harus sama dengan URL ini. Kita pakai yang URL equal. Lama 30 hari. Nah, 30 hari di sini adalah berapa lama aksesnya. Facebook memiliki batasan 180 hari. Jadi kita set paling maksimal, nggak apa-apa, 180 hari. Jadi yang dimaksud ini adalah Facebook akan melakukan collecting audience yang pernah mengunjungi URL ini dengan lama waktu 180 hari ke belakang, dimulai dari hari ini, seperti itu. Terus tinggal kita aplikasi nama, misalnya Rabia TB ya, The Builder, kita create audience. Oke. Nah, di sini udah muncul customnya, akan muncul audience to small. Untuk pertama kali memang seperti itu. Facebook membutuhkan 20 minimal untuk bisa jadi hijau. Sekarang nah, kayak gitu. Kita tinggal tunggu aja, semakin banyak orang yang melakukan klik ke link ini, semakin banyak traffic yang ada di statistik ini, semakin cepat warna merah ini menjadi hijau dan size-nya ini akan bertambah menjadi lebih banyak lagi. Oke, seperti itu untuk the pixel. Nanti kalau nggak jelas, saya punya grup, nanti bisa ditanyain di grup. Oke, untuk yang kedua adalah email PT-in. Kalau pixel tracking tadi adalah melakukan tracking pixel Facebook untuk teman-teman yang tidak punya website ataupun tidak bisa coding. Kalau email OPT ini ditujukan untuk sama teman-teman yang nggak punya website dan nggak bisa coding tapi ingin mendapatkan email dari yang pernah masuk ke website teman-teman. Kalau tadi pixelnya, kalau ini emailnya, seperti itu bedanya. Sama halnya, kita masuk ke create opt-in, kita bikin audience name, targetnya juga sama, opt-in, bla bla bla, subscription. Nah, opt-in form ini adalah formnya nantinya. Jadi kita punya di sini form ada 3 macam: headline, form label, pop-up notes, theme scholar. Kita punya beberapa varian, yellow, bla bla bla, position, bottom right. Nah, oke, kita balik lagi aja. Kita coba yang udah kita buat ini, detail. Nah, kita edit. Oke, di sini namanya jahanam. Oke, targetnya ini.
Kemudian short URL-nya ini sudah terbentuk otomatis seperti tadi. Nah, OPTI-nya kita punya headline seperti ini. Oke, headline ini ada maksimalnya. Kita punya 125 karena terlalu banyak pun juga kurang bagus. Jadi usahakan teman-teman bikin headline itu yang semenarik mungkin, yang orang-orang itu benar-benar pengen memasukkan emailnya. Oke, form labelnya daftarkan email kamu di sini. Ini bisa diganti juga. Pop up notes ini opsional, bisa dikasih atau bisa enggak. Nah, red color red, green, blue, bottom. Oke, akan saya tunjukkan satu-satu. Bottom right. Saya cancel dulu. Nah, di sini akan ada tombol preview. Setelah teman-teman simpan, nanti akan ada tombol preview. Preview di sini namanya preview form subscription-nya seperti apa sih? Oke, kita klik ya. Formnya seperti ini. Jadi dia berwarna merah, posisinya bottom right. Ini adalah headline yang tadi kita bahas. Kemudian ini adalah form title-nya. Ini pop-up notes-nya. Ada 3 variabel yang kita setting di sini. Untuk formnya sendiri ada 2, warna dan lokasinya. Nah, warna right. Oke, kita ganti lagi misalnya. Kita edit, warnanya jadi blue, kita simpen. Nah, di sini ada juga tombol preview. Jadi nggak harus masuk ke detail, teman-teman bisa langsung previewnya di sini gimana. Kita tombol klik sama aja. Kita klik preview. Nah, dari yang merah, karena kita pilih biru, dia akan muncul warna biru. Posisinya masih sama, bottom right. Kita coba edit lagi. Nah, teman-teman bisa cari-cari sendiri. Ini saya buatkan kalau misalnya website yang teman-teman kunjungi itu memiliki background warna apa, misalnya backgroundnya warna biru ataupun hijau, teman-teman bisa milih warna yang lebih bergradasi. Jadi form teman-teman akan kelihatan menonjol dibanding dengan halaman website tujuannya. Misalnya kalau biru ya dikasih warna yellow, mungkin itu lebih kontras. Nah, untuk warna-warna seperti itu tinggal menyesuaikan aja, teman-teman bisa main-main dengan warnanya. Untuk posisinya kita punya 3, bottom right, bottom left, dan modal box. Oke, seperti tadi yang kita contoh bottom right. Sekarang kita contohkan untuk yang bottom left. Bottom left di sini di mana ternyata? Oh, kita klik di sini. Bottom left. Kita close. Ini masih belum apa-apa, ini sampel. Kalaupun klik submit nggak akan berfungsi apapun. Kita close. Kita edit lagi. Jadi tadi bottom right udah, bottom left udah. Sekarang yang tinggal yang terakhir. Terakhir adalah modal box. Modal box itu tempatnya di mana sih? Ini yang paling keren ini modal box. Modal box itu tempatnya paling menonjol di antara ketiganya. Seperti ini. Nah, jadi tiap kali orang masuk ke website yang teman-teman tuju dan pilihannya adalah modal box, pengunjung akan dikasih tahu untuk formnya. Jadi langsung tepat di depannya. Ini yang paling eksklusif, yang paling bagus ini. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita udah buat ya. Kita buat contohnya misalnya seperti ini, audience name, targetnya ini, tutorialnya, headline-nya ini ya. Kalau pengen lebih keren lagi bisa diganti yang lain, oke. Kayak gitu. Kita preview. Sekarang kita sama masuk ke detail. Nah, yang kita share adalah short URL-nya di sini. Short URL ini akan kita share. Kita copy ya, klik kanan, ini tab. Nah, di sini akan melakukan. Oke. Ya, keren ya. Jadi, kalau modal box awal adalah modal box-nya dulu yang kita tampilkan. Si orang akan melakukannya kembali. Dan satu lagi fitur yang paling berguna. Tiap 30 detik, 1 menit, misalnya saya nggak mau memasukkan email sekarang, saya close gitu ya. Gitu. 30 menit ke depan, pop-up itu akan muncul lagi. Jadi kita tunggu aja dulu, sabar. Nah, ini contohnya aja. Saya kasih contoh yang teman-teman bisa sekalian
promosi. Ya, gitu, kita tunggu. Jadi seperti itu. Nah, ini bisa teman-teman coba sendiri ya nanti waktunya. Di dalam waktu berapa dia akan muncul lagi. Jadi orang-orang yang awalnya tidak mensubmit pada load pertama begitu membuka website, dia akan tampil sampai kalaupun sudah memasukkan email, dia nggak akan keluar lagi. Oke, itu. Nah, kalau yang di pixel tracking tadi statistiknya kita punya 3. Tapi kalau di email OPT ini ada 5. Apa aja sih 5 itu? 3 sama unique user sama seperti tadi, rentang waktu 7 hari, session itu rentang waktu 30 menit, page view itu tiap kali page itu di load, subscriber. Nah, ini yang bagus ini. Oke, subscriber ini berapa banyak email yang teman-teman koleksi atau teman-teman dapatkan dari link tadi. Ah, ini. Oke, sebenarnya 1 menit, saya lupa 1 menit atau setengah menit, kayaknya seperti 1 menit. Jadi waktu dari orang kebiasaan membaca artikel itu 1 menit itu paling lama biasanya. 45 menit sampai 90 detik. Jadi saya pasang 1 menit dia akan muncul lagi. Nah, di sini misalnya untuk tampil kedua, pop-up kedua, namanya, masukannya nama saya, oke, gitu. Kemudian submit. Ini jadi password subscription. Begitu orang tambah submit, data subscription ini akan bertambah dari 7 menjadi 8, 9, 10 dan berapa banyak dan seberapa lama teman-teman bisa membagikan link itu ke orang lain agar orang-orang melakukan subscription. Itu. Ini kolom keempat. Nah, untuk yang kolom kelima adalah konversi. Konversinya di sini saya pakai subscription. Jadi berapa kali orang melihat halaman itu dan berapa banyak orang yang melakukan subscription, itu adalah konversinya. Di sini saya punya 13 page view, jadi 13 kali halaman itu dilihat dan ada 7 subscriber. Jadi ada 7 email yang melakukan subscriber. Jangan khawatir. Misalnya ada orang yang memasukkan email ABC, memasukkan email yang sama, itu akan tetap dihitung 1. Jadi akan menambah data yang teman-teman dapat itu udah bersih. Jadi nggak ada email yang duplikat, semuanya beda. Ini kita punya konversi 54. Di sini tinggal kita breakdown aja uniknya, sama seperti tadi kita misalnya pengen lihat page view versus subscription. Oke, jadi di sini untuk tanggal 16 saya punya subscription 6, page view 9, subscription 6. Untuk tanggal 18 page view 4, subscription 1. Nah, seperti itu cara membacanya. Oke, yang paling kemudian ada satu lagi, download email. Setelah subscription terisi, jadi jangan nanti download email ini nggak akan muncul langsung. Dia muncul kalau subscriptionnya sudah terisi. Ya, saya sekarang masih pasang 1. Mungkin nanti minimal 20 baru muncul, kayak Facebook juga kemungkinan kayak gitu, bisa jadi. Tapi untuk yang sekarang ada 1 aja subscription yang melakukan pendaftaran, download emailnya akan tersedia. Tinggal teman-teman klik aja, misalnya saya klik ya, klik, oke. Nah, di sini langsung bisa teman-teman lihat data emailnya ada berapa. Ini untuk sampel, jadi seperti ini. Oke, ini ada 7, bla 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 bla, gitu ya. Nah, udah. Gitu. Jadi untuk email OPT-in seperti itu. Untuk mendapatkan email jika teman-teman nggak punya websitenya. Oke. Sekarang rangkumannya ya. Rangkumannya adalah pixel tracking itu digunakan untuk melakukan tracking Facebook. Gunanya nanti untuk bisa retargeting ataupun apa yang teman-teman inginkan, ataupun melakukan survei. Kalau ada salah satu mastah yang pernah memberikan tutorial gratisnya, dia melakukan
survei pasar menggunakan pixel kayak gini. Jadi dia membuat sebuah artikel dengan tema yang sama seperti apa yang akan dia jual. Jadi dia nggak kursi misalnya, dia nggak akan menjual kursi lipat langsung, tapi dia akan mensurvei orang dengan setelah dia mendapat banyak respon dan banyak pixel trackingnya jalan, pixel ID-nya jalan, dia akan membuat iklan berdasarkan user-user tadi. Bisa dilakukan look-alike, bisa dilakukan sesuai orang-orang tadi ya, seperti itu. Look-alike nanti beda bahasan. Jadi pixel tracking gunanya untuk melakukan tracking pixel pada Facebook. Kalau email OPT-in digunakan untuk mendapatkan email dari user. Sama, ini nanti bisa teman-teman follow up lagi, misalnya dari orang yang udah masuk ini, dari produk yang saya bikin contoh ini, kemudian teman-teman mau menjual produk yang sekategori ataupun seirama lah dengan produk ini, bisa teman-teman punya list buildingnya gitu. Jadi seperti itu penjelasan dari saya mengenai The Builder. Kalau kelamaan saya juga sorry juga. Ini baru pertama kali saya melakukan rekam video kayak gini, bikin tutorial video. Oke, kalau ada yang perlu ditanyakan nanti akan saya tambahkan di FAQ ataupun ya di FAQ nanti akan saya tambahkan. Itu semoga teman-teman mau belum register dan silakan mencoba. Kalaupun cocok, saya senang sekali. Kalaupun nggak cocok juga nggak ada yang merasa dirugikan. Ya, semoga dengan adanya free trial selama bulan puasa ini, teman-teman bisa mencoba apa aja kegunaannya dan sampai mana kebutuhannya. Kalau teman-teman butuh, saya punya toolsnya. Kalau teman-teman merasa oke ini bukan untuk saya, tidak apa-apa. Jadi seperti itu. Terima kasih. Salam dari saya. Sampai jumpa.